Bab 3179. Lembaga Kebajikan Bangkit. Lihat Laura meremukkan kepala pemuda dengan kaki. Semua orang di arena terpana, lalu mundur ke belakang. Laura menatap Rania. Kak Rania, bencana dari Tuhan bisa dihindari, tapi dosa ulah diri sendiri tidak bisa dihindari. Kamu adalah ketua lembaga kebajikan dan aku bisa dianggap sebagai kakak senior lembaga kebajikan. Aku rasa lembaga kebajikan kita perlu diubah. Sebenarnya dia agak sedikit kesal. Karena Rania ini terlalu baik hati, eksistensi lembaga kebajikan di Akademi Guanxuan bisa dibilang tidak ada. Orang-orang di akademi nggak menghormati Rania seperti menghormati ketua lembaga lainnya. Inilah yang membuat dia merasa sangat kesal. Bahkan Akademi Guanxuan yang sangat begitu logis, kamu juga perlu punya kekuatan, kalau enggak, orang lain enggak bakal menghormatimu. Rania menganggukkan kepala, kamu benar. Laura berbicara lagi, kalau mau ubah lembaga kebajikan, harus ekspansi. Dengan begitu, kita baru bisa mengembangkan anggota kita sendiri. Asalkan anggota kita cukup banyak dan kuat, bobot kita di akademi bakal semakin besar. Dengan begitu, kita bisa berbuat semakin banyak hal baik. Di samping itu, kita juga punya hak bicara di akademi ke depannya. Tunggu di kemudian hari kakak meninggal, bukan, tunggu nanti kakak tidak jadi dekan lagi. Kita juga bisa mencalonkan diri. Yang punya kemampuan bakal naik pangkat, gak ada salahnya. Rania berbicara dengan serius, kami gak bakal ikut rebut kekuasaan dan manfaat. Laura berbicara dengan serius, setelah jadi dekan, keuntunganmu akan lebih besar. Nanti kamu bakal bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Rania bimbang sesaat, kemudian berbicara, benar juga. Laura segera berbicara lagi, setelah kita kembali, kamu cari kakak dan bilang kita ingin memperluas lembaga kebajikan dan minta dia alokasikan dana untuk kita. Nggak cuman itu, minta dia berikan otoritas komando lembaga kegelapan, intelijen alam semesta yang dikendalikan lembaga kegelapan harus didapatkan. Rania berbicara dengan serius, takutnya dekan gak akan memberiku otoritas komando lembaga kegelapan. Laura berbicara dengan tegas, dia bakal kasih. Asalkan kamu bilang padanya kalau kamu ingin berbuat hal baik, dia pasti kasih. Meskipun dia gak kasih, dia pasti bakal menyuruh anggota lembaga kegelapan bekerja sama denganmu. Dengan begitu, asalkan anggota lembaga kegelapan bekerja sama denganmu, kita bisa menggunakan kekuatan lembaga kegelapan. Rania agak bimbang, serius. Laura menganggukkan kepala, pasti bisa. Lagipun, semua orang di akademi juga tahu bahwa kamu gak bersaing dengan dunia dan hanya ingin berbuat hal baik. Di samping itu, kakak dekan juga sangat mendukungmu, benar kan? Rania merenung sesaat, lalu menganggukkan kepala, setelah kembali, aku bakal coba. Laura terus berbicara, selain ini, kamu harus ingat, minta dia alokasikan dana, mau buat hal baik, mana boleh nggak ada uang. Kalau bisa, kamu usahakan agar Paviliun Xianbao bekerja sama denganmu. Tentunya, Paviliun Xianbao ini adalah perbendaharaan kecil kakak. Jadi mustahil untuk bekerja sama sepenuhnya dengan kita. Jadi kamu harus usaha agar kakak mengalokasikan sejumlah dana kepada kita sebagai amal setiap tahunnya. Rania menganggukkan kepala, iya benar. Laura berbicara lagi, ada satu hal yang sangat penting. Rania memandang Laura. Laura berbicara dengan serius, bukannya kakak membentuk kabinet internal. Kamu juga harus cari cara agar bisa gabung ke dalam kabinet internal. Rania mengernyitkan alis, untuk apa aku gabung dalam kabinet internal? Laura berbicara dengan serius, kabinet internal menentukan arah masa depan akademi. Setelah kamu gabung ke dalam kabinet internal, statusmu bakal sangat berbeda. Waktu itu tiba, kalau kamu ingin buat baik,
kamu bisa gunakan status sebagai anggota kabinet internal untuk memobilisasi semua anggota Akademi Guanxuan untuk bekerja sama denganmu. Coba pikirkan, bukankah ini bisa melakukan lebih banyak hal baik? Setelah Rania merenung sesaat, dia menganggukkan kepala, aku akan coba. Laura berbicara dengan serius, pergilah. Aku akan tangani masalah di sini. Tentunya, dia nggak berani membuat permintaan ini kepada Mile, karena dia tahu pasti nggak berhasil. Tapi Rania berbeda. Meski gadis ini nggak diperhatikan, tapi popularitasnya di akademi masih sangat bagus, terutama Kuila dan Quincy. Rania menganggukkan kepala, baiklah, di sini serahkan padamu. Setelah berbicara, dia balik badan dan menghilang ke langit. Setelah Rania pergi, Laura melihat pasien di arena sambil berbicara dengan tenang, siapa yang butuh bantuan? Semua orang menatap Laura dengan ketakutan dan gak berani bicara. Laura mengernyitkan alis, mau dibantu nggak? Kalau nggak, aku antar kalian pergi reinkarnasi. Ekspresi semua orang berubah. Seorang lelaki dengan gemetar berjalan ke arah Laura sambil berbicara dengan suara gemetar, Nona, aku bukan terluka karena alkohol, aku penyakit kronis. Laura menatap lelaki sambil berbicara, kalau kamu sembuh, kamu mau buat apa? Lelaki itu terpana, kemudian bertanya, apanya buat apa? Laura berbicara dengan marah, jangan-jangan kamu hanya mau untungnya saja. Raut wajah lelaki kaku. Laura berbicara, biar aku ingatkan kamu. Misalnya, setelah aku sembuhkan kamu bakal berbuat apa untuk berterima kasih padaku? Lelaki berbicara dengan gemetar, selama aku punya, apapun bisa untukmu Nona. Laura menganggukkan kepala, setelah sembuh, kamu harus publikasikan dan bilang Akademi Guanxuan yang menyembuhkanmu. Ingat, selagi kamu hidup, harus bilang ke orang-orang yang kamu temui bahwa lembaga kebajikan Akademi Guanxuan yang menyembuhkanmu, mengerti? Lelaki segera menganggukkan kepala, mengerti. Mengerti. Lembaga kebajikan Akademi Guanxuan selamatkan aku. Aku ngerti. Laura menganggukkan kepala, melambaikan lengan baju dan aliran energi murni masuk ke dalam tubuh lelaki. Seketika tubuh lelaki kembali normal. Melihat ini, semua orang di arena berjalan mendekat ke Laura. Setelah Laura memberi penjelasan, dia juga mulai menyembuhkan semua orang. Entah berapa lama waktu berlalu, Laura tiba-tiba menamparkan mati seorang lelaki yang terluka karena alkohol dan main wanita. Nggak perlu diselamatkan. Aku bantu kamu pilih jalan yang bagus, pergi bereinkarnasi. Semua orang. Akademi Guanxuan. Setelah kembali ke Akademi Guanxuan, Rania segera pergi menemui Mile. Mile juga terpana saat tahu Rania mencari dirinya. Dia tentu tahu dengan Rania, tapi dia jarang berkontak dengan Rania. Dan gadis ini juga berada di lembaga kebajikan yang tampak terisolasi dari dunia. Mile segera menghentikan kerjaannya, pergi menemui Rania. Di aula, Rania menatap Mile dengan gugup. Mile senyum sambil berbicara, Nona Rania, ketemu lagi. Rania menganggukkan kepala, kamu masih ingat aku? Mile ketawa, tentu. Oh iya, kamu datang cari aku, pasti ada sesuatu, kan? Rania menganggukkan kepala, iya, aku mau berbuat lebih banyak perbuatan baik. Mile berbicara, ini hal bagus, kamu perlu bantuan. Rania berbicara, iya, aku ingin lembaga kegelapan bekerja sama denganku, tetapi anggota lembaga kegelapan hanya mendengarkan perintahmu, jadi aku. Mile agak kaget, anggota lembaga kegelapan, kenapa perlu kerjasama dari anggota lembaga kegelapan? Rania berbicara dengan serius, karena lembaga kegelapan mengendalikan intelijen seluruh alam semesta, kalau mereka bisa bekerja sama denganku, aku bisa bantu lebih banyak orang.
Miley merenung sesaat kemudian berbicara, "Baik." Selesai bicara, dia memandang ke kanan. Anyo muncul di sebelah Miley. Miley berbicara, "Mulai saat ini lembaga kegelapan bakal bekerja sama dengan Rania tanpa syarat." Anyo memberi hormat, "Aku mengerti." Lihat Miley setuju, Rania merasa senang, kemudian segera berbicara, "Dan juga, aku butuh uang, karena orang yang aku bantu lumayan banyak, jadi butuh dana yang dialokasikan ke lembagaku setiap tahun. Jangan khawatir, aku nggak korupsi, aku akan menggunakannya untuk perbuatan baik." Miley merenung sesaat sambil berbicara, "Ini memang perlu. Tenang saja, aku akan beritahu Paviliun Xianbao untuk alokasikan dana ke kamu setiap tahun." Rania segera berbicara, "Nggak boleh ditunda, ataupun dikurangi." Miley ketawa, "Tenang saja, mereka nggak bakal berani." Rania menganggukkan kepala, kemudian lanjut bicara, dan sambil bicara, dia diam-diam memandang Miley. Miley senyum sambil berbicara, "Katakan saja." Rania berbicara, "Aku ingin bergabung ke dalam kabinet internal." Miley terpana. Anyo memandang Rania dan gak berbicara. Namun intuisi memberitahunya bahwa lembaga kebajikan kedepannya mungkin bakal bangkit. Ada uang, ada orang, dan bergabung ke dalam kabinet internal. Selain lembaga seni bela diri, hanya sedikit lembaga yang mendapatkan perlakuan begini. Alasan kenapa lembaga seni bela diri berbeda, itu karena ketua lembaga seni bela diri adalah Kuila. Miley berbicara dengan serius, "Kamu ingin bergabung ke dalam kabinet internal?" Rania menganggukkan kepala, "Aku pikir tujuan akademi adalah untuk bantu orang-orang di seluruh alam semesta dan tujuan lembaga kebajikan kita juga sama. Kabinet internal berkaitan dengan arah masa depan akademi. Jadi, aku merasa perlu gabung ke dalam kabinet internal. Tapi tenang saja, aku nggak akan ikut campur masalah umum. Tapi arah akademi ke depan, seperti hal-hal yang bermanfaat bagi manusia di alam semesta, aku akan ikut turun tangan." Miley agak bimbang saat ini. Kabinet internal. Organisasi ini baru saja dia bangun, status serta kekuasaan sangat luar biasa. Rania terus berbicara, "Aku hanya ingin berbuat hal baik, itu saja." Mendengar ini, Miley geleng kepala sambil senyum, "Baik, kamu ikut gabung ke dalam kabinet internal." Rania menyeringai, "Terima kasih." Miley senyum sambil berbicara, "Kamu masih punya permintaan lain?" Rania merenung sesaat kemudian berbicara, "Aku sedang berlatih, tapi aku nggak punya teknik pelatihan yang bagus. Apa kamu bisa beri aku beberapa?" Miley menganggukkan kepala, "Baik." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangan dan cahaya putih masuk ke dalam alis Rania. "Ini teknik inti rahasia yang aku praktekkan sendiri, kamu boleh berlatih." Rania memberi hormat, "Terima kasih banyak, Dekan." Miley senyum sambil berbicara, "Harusnya nggak ada permintaan lain, kan?" Rania bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Apakah Kak Kuila membangun pasukan misterius bernama Pengawal Guanxuan?" Miley menganggukkan kepala, "Iya." Rania mengedipkan mata, "Boleh beri aku 5 orang. Kekuatanku nggak terlalu bagus. Aku selalu kemana-mana melakukan tugas dan nggak ada yang melindungiku." Mendengar ini, Anyo di samping memandang Rania lagi. "Ada apa ini?" Pengawal Guanxuan. Pengawal Guanxuan dan lembaga kegelapan adalah prajurit pribadi Miley. Lembaga kegelapan bertanggung jawab atas pembunuhan kegelapan dan intelijen, sedangkan pengawal Guanxuan adalah pasukan elit Akademi Guanxuan dan mereka dilatih dengan penuh semangat oleh Akademi Guanxuan setiap tahunnya. Sekarang anggota lembaga kegelapan harus bekerja sama dengan lembaga kebajikan. Jika Miley menugaskan 5 anggota pengawal Guanxuan untuk Rania, di masa depan siapa yang berani bertindak sembrono terhadap lembaga kebajikan? Perlu dikatakan,
Kedepannya kalau lembaga kebajikan berbuat sesuatu, siapa yang berani cari masalah? Miley merenung sesaat, kemudian berbicara, kamu benar juga, aku akan mengutus 5 orang untukmu. Rania segera memberi hormat pada Miley, terima kasih. Aku sudah selesai. Sambil berbicara, dia memandang Miley, tenang saja, aku gak akan korupsi, aku juga gak akan memperebutkan kekuasaan. Aku hanya ingin menjalankan lembaga kebajikan dengan baik, semakin banyak buat baik dan membuat seluruh alam semesta semakin baik. Miley senyum sambil berbicara, aku percaya padamu. Rania menganggukkan kepala, kamu sibuk dulu, aku pergi. Selesai bicara, dia mundur. Dan lembaga kebajikan langsung bangkit sejak saat itu. Bersambung.